data yang membahayakan atau ada unsur-unsur yang pelanggaran peraturan baik pidana perdata itu sudah ada sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa podcast Suara Bintara. Kembali lagi bersama kami podcast Suara Bintara. Perkenalkan saya Rifki selaku host dalam podcast kita kali ini. Nah, pada podcast episode 101 Suara Bintara kali ini membahas hal-hal yang sedikit panas yang terjadi di Kabupaten Tulungagung. Tentang tema kita pada malam ini tentang mengungkap rekayasa pengurus Yayasan Raden Syahid Tulungagung terhadap aset Nahdlatul Ulama. Nah, berbicara tentang yayasan, kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang sudah lama berkecimpung di dunia yayasan. Beliau sudah berkecimpung di dunia yayasan sejak tahun 2006. Narasumber kita pada malam ini Dr. Muhammad Raden Ali Sodik, seorang akademisi serta Terah Pangeran Diponegoro. Nah, langsung saja kita langsung ke intinya. Mungkin bisa dijelaskan, Gus. Mungkin karena pada ini kan membahas tentang dugaan rekayasa pengurus Yayasan Raden Syahid Tulungagung. Mungkin bisa dijelaskan apa itu Yayasan Raden Syahid Tulungagung, bergerak di bidang apa dan bertempat di mana? Ya. Mungkin, Gus. Terima kasih Mas Rizky. Jadi malam hari ini kita menyampaikan sebuah pendidikan masyarakat khususnya di dalam podcast ini. Memang saya selaku pihak yang mengawal secara pribadi dengan permasalahan ini. Awalnya Yayasan Raden Syahid Tulungagung ini pada tahun 1991 itu memang dibentuk oleh PCNU Tulungagung. Pada waktu itu tanggal 24 Juni kalau tidak salah itu atas dasar pembentukan sebuah perguruan tinggi yang dimana masyarakat Tulungagung itu membutuhkan wadah untuk melanjutkan perguruan tinggi. Dan di situ saya melihat bahwa di Tulungagung waktu saya gambarkan pada tahun itu ada lembaga ma'arif, itu dia punya jenjang mulai dari bawah RA sampai kepada MA, maka itu dididikan sebuah perguruan tinggi. Dan Yayasan Raden Syahid ini dicetuskan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Jadi murni ini adalah bagian daripada Nahdlatul Ulama, artinya pendirian sekaligus penggagas itu adalah para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama terdahulu. Itulah sejarah dari Yayasan Raden Syahid sebelum adanya permasalahan ini. Dan saya salah satu dari pihak yang bisa masuk ke situ. Jadi karena saya ada hubungan dengan pihak perguruan tinggi yang dibentuk oleh Raden Syahid, sehingga apapun yang menjadi permasalahan yayasan ini, saya selaku pribadi harus ikut bertanggung jawab atas permasalahan ini. Terkait permasalahan ini, Dokter, ini kan rekayasa pengurus Yayasan Raden Syahid Tulungagung terhadap aset Nahdlatul Ulama. Nah, mungkin cerita daripada menemukan dugaannya itu bagaimana, Dokter Raden? Awalnya sejak dulu saya merasakan saja sejak permasalahan sebelum COVID. Secara pribadi saya merasakan adanya ketidakharmonisan setelah pemilihan yayasan baru itu. Setiap 5 tahun itu yayasan wajib untuk melakukan periodisasi perubahan pengurus ataupun penetapan dan lain sebagainya. Di situ awalnya saya melihat bahwa masih merasakan itu ada sesuatu yang sifatnya itu di dalam hati mengganjal. Jadi tetapi karena beliau-beliau yang ada di yayasan itu para sesepuh, kami menghormati dan menghormati dan masih menyimpan penasaran itu di dalam keseharian saya. Waktu Ramadan kemarin dan Idul Fitri kemarin, saya sowan kepada para sesepuh yayasan, silaturahim, diskusi dan sebagainya. Ternyata memang betul bahwa
keharmonisan ini kalau diteruskan ini akan menjadi permasalahan yang besar bagi umat khususnya Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena di dalam kegiatan ke-NU-an yang ada di Tulungagung setelah pasca, ini saya cerita awal permasalahannya. Ya, kronologinya. Jadi setiap beberapa tahun itu ada pergantian pengurus. Ini saya melihat sejarahnya dan bagaimanapun yang terakhir itu tahun 2009 itu ada pengurusan badan hukum yang dilakukan oleh Yayasan Raden Syahid. Di sini ada para sepuh semuanya, pendirinya ada 1, 2, 3 termasuk dari beberapa pengurusnya, sehingga ini yang menjalankan tahun 2009 sampai kepada tahun 2000. Kalau 9, 10, 11, 12, 13 seharusnya 5 tahun itu 14 kalau tidak salah, itu 14, 15, 16, 17, 18, 19, ya 14, 13, 14 itu harus ada pergantian. Nah, di dalam pengurus itu saya teringat adanya permasalahan pemilihan ketua yayasan yang di situ itu kalau tidak salah tahun berapa, setelah tahun 2013 tidak salah itu. Kalau tidak 14 ya 15 atau berapa lah itu yayasan pengurus itu ada perubahan. Nah, terpilih pada waktu itu kalau tidak salah itu namanya Pak Haji Budianto, itu terpilih jadi ketua dan sekretarisnya namanya Pak Huda atau siapa, ada itu anunya dalam sisi kepengurusan dan sejarah itu. Akhirnya di situ terjadi sebuah ya memang ini kesalahan dari masing-masing kepengurusan yang terpilih maupun yang lama. Yang terpilih itu tidak segera merubah akte notaris yang pada tahun 2009. Nah, akhirnya karena yang baru ini merasa bahwa dia terpilih, akhirnya dia mempermasalahkan permasalahan yang lama itu ditanya. Akhirnya jadi permasalahan panjang, terus mungkin dari hal ini memang kelemahan dari waktu itu, memang saya sudah merasakan itu. Kelemahannya adalah kelemahnya kita administrasi waktu itu, bahwa akhirnya yang lama yang tidak dipilih ini menguasai akte, menguasai badan hukum, akhirnya dia memperbaharui status perbaharuan pengurus yayasan itu tahun 2019. Nah, tahun 2019 itu pengurus yang ada di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang. Tetapi saya yakin 12 orang ini beberapa beliau sesepuh itu hanya ngikut lah. Yang paling penting adalah pengurusnya. Nah, setelah tahun 2019 di sini baru tahun 2024 itu ada perubahan kembali pengurus baru. 2024. Jadi ada tiga kali perubahan. Jadi perubahan pertama adalah tahun 2009 itu resmi pertama kali yayasan dibadan-hukumkan. Setelah itu, nah seharusnya dari 2009 itu pergantiannya itu sudah direkomendasikan oleh PCNU seharusnya. 2013-14 itu sudah ada pergantian. Akhirnya terpilihlah waktu itu tadi Pak Haji Budi tadi. Nah, saya teringat di situ waktu ini menjadikan perpecahan yang luar biasa, karena ya memang yayasan ini yang harus bertanggung jawab. Karena apa? Ketika yang sudah terpilih direstui PCNU itu tidak mengurus akte badan hukum, tetapi yang punya malah justru yang lama, yang tidak terpilih. Akhirnya di situ ada pembangkangan kan, diduga pembangkangan. Nah, mulai dari perubahan-perubahan tidak ada komunikasi dan sebagainya, seharusnya setiap ada perubahan akte notaris ini, pengurus atau pengawal atau apa, itu harus disisipi rekomendasi dari PCNU. Nah, itu Mas Vicky. Nah, karena rekomendasi dari PCNU itu tidak masuk dalam undang-undang yayasan, sehingga tidak bisa masuk. Karena apa? Yayasan ini dalam kulturnya itu ada hubungan dengan PCNU dalam siapa yang akan dipilih untuk meneruskan kepengurusan. Tetapi pada kenyataan kelemahan itu akhirnya terputus pada periode 2019. Terputus situ akhirnya merasa bahwa yang
merasa yang memiliki badan hukum ini adalah yang sah, sehingga sakarepe dhewe. Nah, akhirnya kemarin saya baru muntap ataupun kaget ketika dikatakan bla 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 oleh pengurus yayasan yang diduga memanipulasi itu. Nah, akhirnya kita pelajari betul salinan hukum dan sebagainya. Ternyata memang di mana letak manipulasi. Nah, manipulasinya pertama adalah yayasan ini, pengurus yayasan ini tidak berhak melakukan perbaharuan yayasan pada tahun 2019 harusnya. Tidak punya hak karena tidak direstui oleh PCNO. Nah, akhirnya ketika ini sudah tidak direstui dan di situ PCNO sudah tidak bisa masuk, nggak bisa masuk itu PCNO karena apa? Karena semua sudah dirubah ini anunya, produk hukumnya yang sudah dirubah. Ini kalau tidak kita luruskan sekarang dan alhamdulillah dengan yang kami terapkan itu ada petunjuk untuk masuk ini harus selesai, segera selesai karena yang pertama saya bagian daripada perguruan tinggi dimaksud juga bagian daripada berproses di situ juga dulu waktu saya sampai sekarang jadi seperti ini juga karena proses di situ juga. Artinya jangan sampai nama Diponegoro menjadikan nama yang dijadikan sebuah ajang untuk menang-menangan kan gitu. Iya. Jadi seperti itu Mas Riki anunya. Ya mungkin itu dokter, apakah ada bukti atau dokumen yang menguatkan dugaan tersebut? Mungkin dari SK yayasannya atau mungkin daripada akte yang telah dilakukan perubahan. Jadi dokumen-dokumen itu saya dapatkan resmi dari Kementerian dari AHU Online dan itu saya dapatkan sehingga ketika ada dokumen yang di luar ini berarti itu bukan yang asli. Jadi yang asli ada di AHU Online ini dan saya patokannya adalah dasar hukumnya ini dan sehingga apa yang terjadi bahwa saya belum masuk ke tataran produk yayasan ini belum. Seperti apa? Seperti produk-produk yayasan yang selama ini dijalankan saya belum masuk ke situ. Kalau sudah saya masuk ke situ, ini saya yakin semua akan selesai itu. Tapi karena ini saya juga menghormati beliau-beliau pengurus yayasan, maka saya kasihkan somasi kemarin 7 hari, 7 kali 24 jam. Kalau memang tidak ada balasan ataupun tabayun itu sebenarnya bagian daripada permintaan saya waktu itu. Jadi bagaimana PCNO, yayasan dan perguruan tinggi semua itu kumpul di dalam satu majelis itu musyawarah. Karena dalam musyawarah itu semua permasalahan selesai. Artinya apa? Artinya tidak ada hal yang disembunyikan. Akhirnya ditolak oleh pengurus dan akhirnya ya kalau memang ditolak ya saya urus juga dia. Karena apa? Karena di dalam kan ada pertanyaan kemarin, loh Ali kok sampai ngurus yayasan, apa hubungannya hukum dengan yayasan? Satu hukum adalah saya termasuk pernah alumni di situ. Yang kedua saya juga ajar di situ. Yang ketiga nama Diponegoro adalah bagian daripada nama leluhur saya. Jadi secara hukum itu masuk ke situ. Kalau kepengurusan tidak masuk karena saya tidak tahu bagaimana mindset pengurus yayasan sekarang itu sehingga kita bayangkan coba tahun 2001 pengurus yang sekarang sudah jadi ketua dan pengurus sampai 2026 berapa puluh tahun itu ya minimal kasihlah generasi yang muda-muda itu untuk meneruskan, jangan terus sampai berapa 20 tahun ya artinya apa, tidak akan sehat kalau sebuah sistem itu sampai terlalu lama ya minimal 5 tahun ganti pengurus yang baru. Dan ini yang sekarang ini yang dijalankan ini produk tahun 2024 ini hasil daripada tahun 2019 sama. Dan jadi dua kali dugaan manipulasi tahun 2019 dan tahun 2024 okay. Itu kalau kita kejar selesai tapi saya masih nunggu 7 kali 24 jam kalau memang tidak ada perkembangan ya akan saya masuk ke ranah hukuman gitu. Oh iya. Mungkin apa udah ada itu Dokter Ali? Mungkin dari komunikasi dari pihak pengurus yayasan atau mungkin dari penasihat yayasan mungkin cara
mediasi mungkin atau bertukar informasi lah dari para pembina terkait dugaan rekayasa pengurusan ini. Jadi beliau-beliau para sesepuh-sesepuh itu saya yakin dari pembina, pengawas itu tidak terlibat atau tidak tahu dalam proses dugaan manipulasi ini. Jadi mereka hanya minta tanda tangan, minta persetujuan dan sebagainya. Sampai hari ini pun salah satu dari pendiri itu tidak pernah bertemu dan tidak pernah tahu perkembangan tentang yayasan. Coba bayangkan. Ketika saya hubungi, artinya apa? Artinya yaitu bagaimana ini sebenarnya, ini mau diapakan. Kalau ini yayasan ini sampai dalam 5 tahun ke depan tidak selesai, ini bahayanya adalah aset. Nahdlatul Ulama itu aset apa? Generasi, aset pendidikan, aset tanah, aset. Semua itu akan beralih pada tujuan yang lain dan gitu. Maka dari itu saya hari ini menyampaikan ini kita belum pernah masuk ke dalam. Kalau sudah saya masuk ke dalam yayasan ini selesai itu. Tapi karena saya masih menghormati, masih memberikan penghormatan pada beliau-beliau. Saya masih masih sepuh dan sebagainya. Saya masih mengharapkan keridhaan ataupun pada beliau-beliau yang sekarang menjabat sebagai yayasan. Cobalah kapan beliau direkomendasi oleh PCNO, tahun berapa, karena PCNO pun ketika hari ini saya konfirmasi belum ada rekomendasi ke yang bersangkutan karena yang dipilih bukan itu dan yang terpilih waktu itu udah habis kan itu. Jadi waktu yang terpilihnya Pak Haji Budi itu udah habis tahun 2019 habis. Udah habis, tidak bisa dia katakanlah, dan yang tidak terpilih bukan terpilih. Nah ini bahaya kalau diteruskan. Jadi produk yayasan yang baru ini tidak ada rekomendasi dari PCNO. Nah, maka dari itu harus kita kembalikan ADART-nya. Bisa masuk nanti di situ ADART-nya harus dijelaskan bahwa yayasan ini adalah milik ataupun aset dari PCNO. Disebutkan di ADART. Memang betul yang berhak untuk merubah ini ada dari kementerian melalui notaris. Tapi yang mengajukan kan juga pengurus. Nah, baru PCNO nanti siapa pengurus yang disepakati siapa direkomendasi untuk melakukan proses pergantian dan pergantian ini harus disepakati oleh yang tercatat di sini. Kalau tidak disepakati oleh yang tercatat di sini, maka ini yang menjadi rancu. Saya akan maju ke proses pengadilan nanti. Siapa yang akan bagaimana proses kok sampai muncul perubahan dan itu toh. Nah, makanya dari itu saya masih hormat pada beliau-beliau dan saya tunggu 7 hari. Ya, background tadi kan sedikit menyinggung terkait PCNO. Nah, terkait PCNO Tulang ini dampak dari polemik ini terhadap organisasi NU serta aset-aset atau produk yang dimiliki NU atau PCNO Tulungagung itu seperti apa, Dokter? Jadi katakanlah aset PCNU ini awalnya perguruan tinggi dibentuk ini kan dari keinginan warga Nahdliyin untuk mempunyai perguruan tinggi. Sudah dibentuk sejak tahun 91, coba bayangkan. Ketika 91 sudah dibentuk sampai sekarang ini kan tinggal pengembangan sebenarnya. Nah, kalau tidak diberikan semacam penguatan terhadap aset ini khusus yayasan ini. Memang banyak NU yayasan, tapi saya ngomong masalah Raden Said ini. Jadi itu akan berdampak pada apa? Ya pada keterlangsungan generasi ke depan. Kalau nanti tidak diluruskan yayasan saat ini dan ini dipegang oleh orang-orang yang mohon maaf yang nantinya itu yang anti terhadap NU, lepas ini aset ini, sehingga ini harus segera dikembalikan pada marwahnya PCNU karena ya memang benar PCNU tidak bisa masuk ini sekarang karena tidak tercantum sedikit pun bahwa akte ini rekomendasi dari PCNU, tidak sedikit pun dicantumkan. Karena apa? Karena ya memang dalam undang-undang yayasan memang tidak boleh yayasan di bawah sebuah lembaga, tidak boleh. Tapi kan yayasan ini dibentuk atas dasar kan pikiran-pikiran dari para pendiri-pendiri toh. Nah, itu harus kita hormati dan mau dihilangkan sekarang. Saya juga bawa datanya dan termasuk data yang lain yang bahasanya begini. Data yang membahayakan atau ada unsur-unsur yang pelanggaran peraturan baik pidana perdata itu sudah ada sekarang. Tapi saya masih
masih menghormati, masih memberikan kesempatan, sebenarnya syaratnya mudah. Saya akan cabut somasi ini kalau dari yayasan segera tabayun kepada PCNO dan mengumpulkan semua akademisi Ponegoro dan bertemu kembali membahas bagaimana islahnya bagaimana. Itu toh. Kan mudah toh ngumpul rapat. Tidak meminta materi, tidak meminta apa-apa. Akan cabut kalau seperti itu sudah kumpul bersama. Dan yang paling terakhir mencabut pernyataan bahwa saya advokasi ini karena saya tidak tuntas, saya tukang recoki, itu akan saya kejar. Mana yang tidak tuntas? Mana yang recoki? Terus mana yang yang suka gaduh? Kita selesaikan karena apa? Tidak ada sedikit pun masalah itu. Jadi menurut Dr. Ali untuk langkah terbaik ini agar aset daripada produk suatu yayasan ini tetap aman dan tidak salah gunakan itu mengadakan musyawarah ya, dokter ya. Musyawarah, PCNO, yayasan, pendiri semua loh, itu semua loh, PCNO semua, dan para dosen-dosen pengurus akademisi semuanya bertemu. Kan enak tau makan-makan bareng, ketemu, ngomong-ngomong. Nah selama ini tidak bisa selama ini, ditolak selama ini, ditolak oleh pengurus tadi. Ditolak oleh pengurus juga? Iya, ditolak karena bahasanya di dalam data yang saya bawa itu ada alat bukti. Itu bahwa banyak mudorotnya. Lah ini bahasa yang saya kejar ini nanti. Artinya apa? Ini silaturahmi untuk kebersamaan. Katanya kita mau pengembangan bersama, membesarkan perguruan tinggi gitu. Harus ada PCN yayasan gitu. Ya. Nah, mungkin dari Dr. Ali sendiri mungkin ada pesan kepada warga NU mungkin agar tetap menjaga persatuan di tengah polemik yang sedang terjadi saat ini. Ya. Di Tulungagung, Dokter. Jadi pesan saya kepada sesepuh PCNU atau warga NU yang di Tulungagung atau yang bukan pengurus tapi sesepuh Nahdlatul Ulama, terus sesepuh para pendiri-pendiri yayasan yang selama ini tidak diuangkan, bahasanya tidak diuangkan ataupun tidak dihormati oleh yang merasa paling pengurus kan gitu, sama pengurus semua keluarga besar di Ponegoro Mbak. Saya mohon izin, saya selaku pribadi ada pertanyaan, Raden Ali sama siapa bolonya? Bolo saya adalah leluhur saya. Saya yakin bahwa saya tidak sendiri. Karena apa? Karena ini menyangkut dengan fakta yang di lapangan. Jadi sehingga kalau memang nanti masalah ini harus ke pengadilan, sudah saya siapkan. Pengadilan mau ke perdata, pidana, mau ke PT UN, saya sudah siapkan. Saya sudah niati ini sebagai bagian daripada kontribusi saya terhadap perjuangan para leluhur Nahdlatul Ulama. Kan gitu. Jadi saya siapkan dan ini murni kepentingan saya pribadi, tidak ada yang lain saya libatkan, dan ini saya yakin sudah tuntas dan cukup dengan saya turun gunungan gitu. Oh iya. Nah, itu. Mungkin dari apa yang saya simpulkan ya, Dokter. Jadi untuk dugaan rekayasa ini mulai terjadi pada tahun 2019 pada pergantian pengurus itu tidak dapat rekomendasi dari PCNU. Ya minimal kalau memang nanti banyak sebenarnya rekayasa itu ya, tapi tidak akan mungkin kita buka di sini, tidak akan mungkin buka di forum terbuka ini. Jadi yang lain biar nanti saya kaji sendiri, saya kaji saya mampu menyelesaikan ini, saya mampu. Karena apa? Karena ini akan berdampak pada anak-anak saya, putu-putu saya untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Jadi yang penting adalah dugaan dari rekayasa ini berawal pada tahun 2019 sampai 2 kali 2024. Itu sudah saya bawa dan terkait dengan substansi bawah sub-subnya tentang dampak dari permasalahan ini itu akan saya simpan, karena kalau ini kita buka ini sama saja kita membuat aib diri. Tapi kalau memang ini sebagai, kenapa kita butuh podcast? Karena ada fitnah. Butuh ada fitnah. Kenapa ada pertanyaan? Kenapa ada podcast?
difitnah kemana-mana. Coba bayangkan, kita pengennya baik tapi difitnah. Makanya oke lah, biar nanti hukum yang berbicara atau tabayun. Nah, ya toh? Ada tabayun atau proses hukum. Ini tinggal pilihan aja nanti. Kalau kita udah menyiapkan semua formasinya itu, Mas Rizky. Baik. Mungkin cukup sekian dari podcast Suara Bintara episode 101 tentang tema menguak rekayasa pengurus yayasan Raden Syahid Tulungagung terhadap aset Nahdlatul Ulama. Dengan saya, host Rifki, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.